Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Setelah memberikan gambaran betapa kuatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu berpegang teguh kepada ajaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaupun hanya perkara-perkara kecil, ya, detail-detail teknis, ya. Ini memberikan kepada semua kita tauladan bahwa semakin seseorang berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar peluang kemenangan yang Allah berikan padanya. Yani kemenangan yang Allah berikan kepadanya sebagaimana Allah janjikan kepada Rasulnya. Ya. Syekh Hafizahullah kemudian berkata, "Lamma kana ar-rusul alaihi wassalatu wassalam atba'ul khalqi lil wahyi." Ketika para utusan-utusan Allah adalah makhluk-makhluk yang paling mengikuti wahyu, iqturina bihim min ta'yidillahi wa akmalihi, maka diiringkan kepada para rasul tersebut, okay, pembelaan Allah, penjagaan Allah dengan bentuk yang sangat sempurna. Tuh, ketika para rasul adalah manusia yang paling mengikuti nilai-nilai wahyu, maka gitu, diiringilah para rasul dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, ta'yidullah akmaluhu. Ya. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah telah tegaskan, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menuliskan, yakni Allah telah memastikan, mewajibkan, sungguh aku dan para utusanku pasti akan menang. Aku dan para utusanku pasti akan menang. Ya, janji kemenangan Allah semakin pasti atas mereka ketika mereka semakin mengikuti wahyu yang datang dari Allah. Waqal, Allah pun berfirman, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Sungguh telah berlalu kalimat kami kepada para utusan-utusan dari hamba-hamba kami. Yani sungguh telah kami tentukan kepada para utusan-utusan kami sejak zaman dulu. Innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang akan dimenangkan. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya para tentara kami itulah mereka yang akan menang. Waqal, dan Allah pun berkata, inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sesungguhnya kami akan menolong para utusan-utusan kami dan menolong para orang-orang yang beriman fil hayatid dunya, baik di dalam kehidupan dunia, wa yauma yaqumul ashhad, atau baik pada hari di mana dibangkitkan para saksi. Ya. Di sini di ayat-ayat demikian dan yang serupa demikian, Allah menjanjikan kemenangan bagi para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Kenapa? Dikarenakan mereka adalah manusia-manusia yang paling mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana lahum muttabi'an, maka fahami bahwasanya barang siapa yang mengikuti rasul-rasul yang Allah utus, semakin mereka dekat dan mirip pemahaman dan praktek mereka dengan rasul-rasul yang Allah utus, wa man kana lahum muttabi'an kana lahu mithla ma lahum minat ta'yid wan nusrah, maka orang-orang yang mengikuti berittiba dengan baik kepada utusan Allah juga mendapatkan jatah janji pembelaan, pertolongan Allah sebagaimana Allah janjikan kepada rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Ya, qala Allah Ta'ala di Musa wa Harun. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Wa li atba'ihima, Allah pun berkata kepada para pengikut Musa dan Harun. Perhatikan, orang-orang yang beragama, berakidah, beribadah sebagaimana Musa dan Harun. Allah janjikan hal ini. Perhatikan, Allah berfirman, antuma wa manittaba'akuma al-ghalibun. Sesungguhnya kalian berdualah
dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua yang akan menang. Allah janjikan kemenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang mengikuti Rasulnya. Allah pun berkata kepada Isa alaihi salam dan para pengikutnya. Perhatikan. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Ingatlah ketika Allah berkata pada Isa, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu, yakni menidurkanmu. Wafat di sini tidur ya. Sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu ke sisiku. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan sucikan engkau dari orang-orang yang kafir. Wa ja'ilul ladzina taba'u, dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu wahai Isa fauqal ladzina kafaru, akan senantiasa berada di atas orang-orang yang kafir. Ya? Ila yaumil qiyamah. Terus demikian sampai hari kiamat. Lihat janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul dan kepada para pengikutnya. Kenapa Rasul dijanjikan demikian oleh Allah? Dikarenakan Rasul adalah orang yang paling mengikuti wahyu dari Allah. Kenapa para pengikutnya juga dijanjikan demikian? Dikarenakan para pengikut Rasul hakikatnya orang yang paling mengikuti wahyu seiring dengan mereka mengikuti Rasul yang ada di antara mereka. Begitu. Ya? Jadi para pengikut Rasul mendapatkan jatah janji tersebut juga sebagaimana dijanjikan kepada para Rasul. Ya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim Jauziyah rahimahullah berkata, "Falamma kana lin-nasara nasibum ma min ittiba'ihi kanu fawqal yahud ila yaumil qiyamah." Ketika kaum Nasrani memiliki kadar yang lebih di dalam mengikuti Isa alaihi salam, maka selalulah kaum Nasrani di atas kaum Yahudi sampai hari kiamat. Walamma kanal muslimun atba'lahu minan nasara, namun ketika para kaum muslimin lebih berittiba, lebih mengikuti kepada Rasul yang ada pada mereka daripada para kaum Nasrani mengikuti Rasul mereka, kanu fauqan nasara, maka kaum muslimin akan senantiasa berada di atas kaum Nasrani ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Gitu. Lihat kadar ketaatan dan ngikutnya para umat kepada nabinya. Kaum Yahudi kepada Musa alaihissalam boro-boro dibilang taat dan ikut, kurang ajar nih kaum. Kadar ketaatannya dikit, maka dari situ mereka berada paling bawah. Kaum Nasrani itu lebih taat kepada Nabi Isa alaihissalam dibandingkan ketaatan Yahudi kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada nabi-nabi yang diutus pada mereka. Kaum Nasrani itu lebih taat, kadar ketaatannya lebih kepada Isa alaihissalam dibandingkan dengan kaum Yahudi kepada nabi-nabi mereka. Dari situ mendapatkan jatah kemenangan dan kemuliaan lebih daripada kaum Yahudi. Kalaupun sesat juga nih Nasrani. Taat-taat, kebablasan, hormat, nurut, hormat, ngagungin, disembah deh tuh Nabi Isa. Bablas, tapi dibandingin apa yang dilakukan Yahudi kepada nabinya, yang dilakukan Nasrani kepada nabinya, ini mendingan, gitu. Nah, kemudian datang ahlul kitab terakhir, yaitu Islam. Ketika kaum muslimin itu lebih sesuai, lebih taat kepada ajaran nabinya dibandingkan kaum Yahudi kepada para nabinya, dibandingkan kaum Nasrani pada para nabinya, ketika para kaum muslimin, terutama ahlu sunnah, lebih taat dan lebih mengikuti kemurnian ajaran nabinya, maka mereka senantiasa berada di atas para manusia, di atas Yahudi, Nasrani, apalagi kufar dan musyrikin. Jatah mereka dari janji Allah maka lebih besar. Karena atba, lebih berittiba, gitu. Ya, ini sebenarnya ajib. Ini kesimpulan yang ajib sebenarnya ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Lihadza kullun man kana muttabi'an lirrasul." Maka dari sini setiap individu yang memang berittiba dengan baik kepada Rasul, yakni mengikuti Rasul dengan baik, menjaga kemurnian agama Rasul alaihi wassalatu wassalam, kana Allahu ma'ahu bihasab hadzal ittiba', maka Allah akan senantiasa bersama orang tersebut sesuai dengan kadar ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai sekalian Nabi, sungguh cukup Allah bagimu dan orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Dari orang yang beriman. Sungguh cukup Allah bagi Nabi dan bagi para orang-orang yang beriman. Sungguh cukup, ya ini apa? Semua kebutuhanmu akan dicukupi Allah. Okay? Semua hasbuk itu artinya begitu. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Sungguh cukup Allah bagiku. Tuh, sungguh cukup apa? Yakni, aku yakin bahwa Allah akan memenuhi semua hal yang aku butuhkan. Semua bahaya yang aku khawatirkan, Allah akan jaga aku darinya. Tuh. Semua kekurangan yang aku khawatirkan, Allah akan jaga aku darinya. Allah akan penuhi itu. Hasbuk. Itu artinya itu. Hasbuk. Itu. Ya? Allah berkata kepada nabinya, wahai sekalian Nabi, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai sekalian Nabi, sungguh telah cukup Allah bagimu, ya, dan orang-orang yang mengikutimu dari golongan orang-orang yang beriman. Maknanya, hasbuka wa hasbu manittaba'aka. Sungguh telah cukup bagimu dan cukup bagi orang-orang yang mengikutimu. Artinya demikian. Fakullun manittaba'ar rasul, maka setiap individu yang berittiba dengan baik kepada Rasul, min jami'il mu'minin, dari semua golongan orang-orang yang beriman, fallahu hasbuh, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Wa hadza ma'na kaunillahi ma'ah. Inilah maksud keberadaan Allah bersama orang-orang yang beriman. Ini yang dibilang ma'iyyah. Ma'iyyah, kebersamaan Allah Subhanahu. Innallaha ma'a, innallaha ma'a. Tuh, sesungguhnya Allah bersama, sesungguhnya Allah bersama. Tuh, kebersamaan Allah ini. Ya, yani senantiasa Allah akan mencukupimu. Ya, menjagamu. Gitu. Wal kifayah al mutlaqah ma'al ittiba' al mutlaq. Tuh. Dan kecukupan yang datang dari Allah, penjagaan yang datang dari Allah, itu seiring dengan ittiba kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin seorang hamba kadar ittiba'nya kepada Rasul semakin besar, maka penjagaan Allah kepadanya juga semakin besar. Begitu. Ya. Wan naqisah ma'an naqis. Semakin seorang hamba minim kadar ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin minim juga penjagaan Allah terhadapnya. Wa idza kana ba'dul mu'minin bihil muttabi'in lahu qad hasala lahu man yu'adihi ala dzalik fallahu hasbuh wa huwa ma'ah. Tuh, kalaupun sebagian kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Nabi, kepada Rasul, yang mengikuti para Rasul, seringkali terjadi pada mereka rintangan-rintangan dari orang-orang yang memusuhinya, membencinya, menyakitinya dikarenakan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya fallahu hasbuh, sungguh Allah akan menjaganya, mencukupinya. Tuh, maka yang disunnahkan itu ketika mendengar kabar-kabar yang menakutkan, mengancam kita, mengancam individu kita atau mengancam negeri umat kita, itu agar kita berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebagaimana para sahabat yang ketika dalam keadaan lemah setelah kalah dari perang Uhud, ditakut-takuti nama orang munafikin. Oke, innan nasa qad jama'u lak, bahwasanya kaum musyrikin telah menyatukan kekuatan untuk siap menghabisi kalian sampai akarnya. Nih, orang-orang munafik suka menyebarkan berita-berita yang membuat resah kaum muslimin. Nah, pada saat itu kaum munafikin menakut-nakuti para sahabat yang habis pada kalah di perang Uhud. Lihat, mentalnya lagi jatuh, lagi kesakitan, banyak yang mati. Ditakut-takutin bahwa kaum musyrikin akan menyerang kalian, menyatukan kekuatan yang sangat besar, menghabisi kalian. Tuh, ditakut-takuti kaum muslimin dengan berita-berita WhatsApp dan Facebook pada masa itu. Oke? Katanya komunis Cina, wah udah banyak bener katanya. Tuh. Munafik, Allah munafik. Tapi yang dikatakan apa? Apakah mereka langsung menelan berita yang menakutkan itu, mengambil sikap dari berita yang beredar ini, kemudian langsung mengambil sikap preventif ketakutan ini? Itu enggak.
Mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini orang bertauhid, kuat, beriman sama kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya, bukan nama Instagram, bukan sama Facebook. Yang jelas punya Yahudi, jelas. Kurang jelas apa lagi? Itu orang yang beriman. Ya? Ternyata akhirnya apa? Allah jaga mereka dari apa yang mereka khawatirkan. Fanqalabu min ni'matin min Allah. Akhirnya mereka berada di dalam kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Ternyata yang mereka khawatirkan, mereka takutkan, eueuh naon geningan. Enggak ada yang terjadi. Kita aja was-was ditakut-takutin. Ternyata enggak, wallah, enggak segitunya. Enggak segitunya, trust me, I've been there. Ana pernah di posisi itu. Oke? Seolah-olah dunia mencarimu dan mengejarmu. Sampai takut kita mau keluar rumah, ya Allah anak istri gue di rumah no. Teror, takut wallah bro, dulu. Siap-siap kami akan bertandang ramai-ramai ke rumah Anda. Allahu Akbar. Kalau gue di rumah ya akhir, tandang ramai-ramai sini. Gue lagi gak ada di rumah, gimana? Anak gue, bini gue gimana? Disebar alamat kita di ini, kita mengalami itu. Dan kita khawatir, ketakutan ini itu, khawatir gak? Tapi ternyata, ada yang nyubit, nggak ada. Ketemu gitu, bandel. Nggak ada. Boro-boro ngegebuk. Boro-boro nusuk. Boro-boro ngebacok. Kita nggak sekeren itu. Selalu tuh. Itu menghibur diri. Itu. We're not that good. Orang-orang yang disakiti di jalan Allah. Orang-orang yang mulia bro. Orang-orang yang agung. Kita nggak sekeren itu. Udah nggak usah GR. Santai. We're not that good. Kita nggak sekeren itu. Santai. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Wa idza kana ba'dul mu'min wa idza kan ba'dul mu'minin bihi al-muttabi'ina lahu qad hasal lahu man yu'adi. Kalaupun ya, katakanlah orang-orang yang beriman kepada Rasul dan mengikuti Rasul terjadi yang terjadi dari orang-orang yang memusuhi dan membencinya dikarenakan hal tersebut, fallahu hasbuh. Maka Allah senantiasa menjaganya, wa huwa ma'ah. Allah senantiasa bersama mereka. Walahu nasib min qawlih. Dan mukmin demikian memiliki jatah dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari janji Allah. Idz yaqulu li sahibih, ketika Rasul berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasul berkata kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang dimana mereka hanya berdua melawan dunia, yang sedang mencari mereka. Mereka bersembunyi di dalam gua Thur, dan begitu khawatir ketahuan. Okay? Abu Bakar berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, lau ra'a tahta aqdamihim, andai saja mereka melihat ke bawah, ke kaki mereka, la ra'auna, niscaya mereka akan lihat kita akan ketahuan. Begitu khawatir Abu Bakar. Rasul pun menenangkannya dengan tauhid. Dia berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ma ra'yuka bithnataini Allahu thalithuhuma. Bagaimana pendapatmu hai Abu Bakar tentang dua orang individu yang dimana Allah adalah orang ketiga di antara mereka. Bukan orang-orang, bukan. Maksudnya individu ketiga di antara mereka. Allah. Tenang hati Abu Bakar. Sini Rasul berkata, la tahzan, jangan kau bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Apalah lagi yang kurang bagi seorang hamba yang Allah bersamanya? Apalagi yang kurang? Apalah lagi yang dimiliki seorang hamba ketika Allah berpaling darinya? Kalaupun dia miliki dunia dan segala isinya, hakikatnya dia tak lagi memiliki apa-apa ketika Allah berpaling darinya. Dan apalah lagi yang dibutuhkan seorang hamba, dia perlu apa lagi ketika Allah emang bersamanya? Ya? Fa inna hadza qalbuhu muwafiqun lirrasul. Sesungguhnya
individu tersebut hatinya terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan Rasul. Wa in lam yakun sahibahu bibadanihi. Kalaupun orang yang beriman, sesungguhnya orang yang beriman kepada Rasul dan mengikutinya, hatinya ini terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mungkin fisiknya tidak sempat bersahabat dengan Rasul, tapi hatinya berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajib kan nih kalau? Terbukti kenapa? Dari semua jalan dia memilih jalan Rasul. Dari semua berita dia mengimani berita yang datang dari Rasul, berpaling dari yang lain. Dia berittiba kepada Rasul. Katakan fisiknya zaman yang nggak ketemu Rasul, tapi hatinya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mungkin badannya nggak bersahabat dengan Rasul, hatinya bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal aslu fi hadza al-qalb, dikarenakan intinya dari semua ini adalah pada hati. Kama fi sahihain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna bil Madinah rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Qalu wa hum bil Madinah? Qal wa hum bil Madinah habasahumul udhr. Tuh, buktinya Rasul di dalam sebuah peperangan bersama para sahabatnya. Tiba-tiba Rasul berkata, sesungguhnya di Madinah terdapat beberapa orang-orang yang dimana tidaklah kalian menempuh perjalanan, tidaklah kalian memotong sebuah lembah, kecuali mereka sama dengan kalian, mendapatkan pahala yang sama dengan kalian. Para sahabat berkata, padahal mereka di Madinah ya Rasul, yakni nggak ikut susah payah berjalan, melakukan perjalanan peperangan ini dengan kita. Padahal mereka di Madinah ya Rasul. Rasul bilang, iya, padahal mereka di Madinah. Tapi mereka dapat jatah yang sama bersama kalian. Mereka ini ada bersama kalian. Mereka tertahan oleh uzur di Madinah. Tuh, hati mereka ingin ikut. Cuman waktu itu nggak ada kemampuan ekonomi yang membuat mereka dapat meninggalkan nafkah untuk keluarganya dan membuat membiayai mereka untuk berangkat perang. Tapi hati mereka pengen. Rasul bilang, hakikatnya mereka bersama kalian. Allah. Jadi kenapa mesti terbatas oleh zaman? Kenapa? Kita bersama para sahabat, kenapa mesti terbatas oleh zaman? Ketika kita memang ikut dengan mereka, hati kita sesuai. Maka hakikatnya nggak ada pembatas zaman antara kita. Ya? Ajib. Zen, kita baca nih. Habasahumul uzur. Mereka tertahan oleh uzur. Nah, uzur kita apa? Zaman ini kita nggak ketemu. Ya? Fahaula biqulubihim kanu ma'an nabi. Jelas dari pernyataan Nabi ini bahwasanya mereka yang di Madinah itu hati mereka senantiasa bersama para nabi wa ashabihi al-ghuzah, dan bersama para sahabatnya yang ikut berperang. Falahum ma'na suhbatuhu fil ghuzah, maka mereka pun mendapatkan makna ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fallahu ma'ahum bihasab tilka suhbah al-ma'nawiyah, dan Allah pun senantiasa bersama mereka yang di Madinah itu sesuai dengan kadar suhbah mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknawi. Ya. Wa qad sadaqa rahimahullah, dan sungguh benar perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah ini. Ini tadi perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fa inna fil Qur'an ma yadullu ala annahum sahibuhum bi batinihim, wa dzalika annahum hina ataw liyuhammilahum Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu ila jihad raddahum. Dikarenakan keterangan ini terdapat di dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka senantiasa menemani Nabi dengan hati mereka. Yaitu apa? Ketika mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta harta sedekah, yakni meminta disumbang agar mereka memiliki bekal untuk ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka pergi berjihad. Tapi Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menolak mereka. Li'annahu la yamlik ma yahmiluhum alaihi. Kenapa? Emang Nabi nggak punya sallallahu alaihi wasallam. Nggak punya harta untuk dibagi pada mereka. Emang nggak ada, gimana dong? Akhirnya Nabi pun menolak mereka. Roja'u, akhirnya orang-orang yang memohon bantuan ekonomi demikian pada Nabi karena nggak punya,
Okay? Mereka pun kembali wa qulubuhum mutaharriqah, dan hati mereka terbakar, uyunuhum dami'ah, mata mereka mengalir, menetes, ya, dami'ah, menetes air mata. Ala dzalik, dari kondisi tersebut, hatta wasafahumullah biqauli, sehingga Allah pun menyanjung mereka, mensifati mereka di dalam firman-Nya, wala 'alal ladzina idza atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Maka janganlah khawatir, wala ala, maksudnya nggak apa-apa, udah jangan khawatir. Jangan kalian khawatir tidak mendapatkan pahala dan keutamaan jihad bersama Rasul karena kondisi keterbatasan yang ada pada kalian. Maknanya itu, ketika mereka mendatangimu, wahai Rasul, untuk memohon padamu agar memberikan kepada mereka sedikit rizki, okay? Untuk pergi bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kau pun berkata kepada mereka bahwa aku tak memiliki apapun untuk perbekalan kalian. Tuh. Dan mereka pun akhirnya berpaling pulang dalam kondisi mata mereka mengalirkan air mata, dikarenakan sedih, dikarenakan mereka tidak memiliki apa-apa untuk mereka infakkan. Nah, ini untuk perbekalan mereka berjihad bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul berkata, illa wahum ma'akum, mereka ini bersama kalian, kepada para sahabat yang jalan. Bersama dalam artian maknawi. Kalaupun fisiknya di Madinah. Tsumma qala rahimahullah. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, walau infarada ar-rajul fi ba'dil amsari wal a'sar bihaq jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam tansurhu an-nasu alaihi fa innallaha ma'ah wa lahu nasib min qawlihi ta'ala illa tansuruhu faqad nasarahullah. Ya. Maka dari sini dapat kita simpulkan, apabila seorang individu di sebuah negeri, di sebuah masa, okay, dia bersendirian berpegang teguh kepada hak yang datang dibawakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para manusia nggak ada yang membelanya, nggak ada yang menolongnya, dalam rangka berpegang teguh kepada yang hak ini, maka sesungguhnya Allah senantiasa bersamanya, dan dia mendapatkan jatah dari firman Allah Subhanahu wa taala, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Apabila kalian tak menolongnya, maka sungguh Allah yang telah menolongnya. Idz akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini. Ketika orang-orang yang kafir mengusir mereka berdua-dua, idhuma fil ghar, ketika mereka berdua berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibih, ketika ia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya Allahumma ja'alna minhum, semoga Allah jadikan kita termasuk dari mereka. Ya. Fa inna nasrar rasul huwa nasru dini. Ketahuilah sesungguhnya menolong Rasul adalah menolong agamanya. Alladzi jaa'a bih, yang datang dibawakannya. Haitsu kana wa mata kan. Dimanapun kalian berada, di zaman apapun kalian berada. Wa man wafaqahu fahuwa sahibuhu alaihi fil ma'na. Dan barang siapa yang sesuai dengan Rasul, dengan agama yang memang dibawakan oleh Rasul, maka ia terhitung sebagai sahibnya bil makna. Allahumma ja'alna minhum. Tidakkah kalian tersentuh oleh kenyataan ini? Hah? Tidakkah touch hati kalian? Tidakkah tersentuh hati kalian? Hah? Kita kaum di zaman di mana manusia melihat kesyirikan adalah cara yang efektif mendekatkan diri kepada Allah. Tuh. Melihat penyimpangan dan kesesatan adalah bentuk jihad, pengorbanan di jalan Allah. Oke? Kesesatan, penyimpangan adalah bentuk jihad, kata mereka. Kita hidup di zaman ini, kita bertahan kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat jatah termasuk orang-orang yang bersahabat dengan Rasul fil makna, bil makna, secara makna. Kalaupun physically kita nggak bersahabat dengan Rasul SAW, nggak ketemu zaman,
tapi hati kita bersama para sahabat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Dikarenakan sekali lagi, menolong Rasul adalah menolong agamanya yang murni sebagaimana yang datang dibawakan olehnya. Dimanapun ia berada, di zaman apapun ia berada. Dan barang siapa yang sesuai dengan Rasul, maka terhitung ia adalah sahibnya fil makna, secara maknawi. Ya. Fa idza qama bihi dzalika sahib kama amara Allah, fa innallaha ma'a ma jaa'a bihi ar-rasul wa ma'a dzalikal qa'im bih. Maka apabila ia mendirikan, orang tersebut, seorang sahabat tersebut melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama apa yang datang dibawakan oleh Rasul bersama orang tersebut yang mendirikannya. Maknanya apa? Maknanya selama si individu tersebut menerapkan nilai-nilai sebagaimana datang dibawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka selama itu pula Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersamanya. Ya. Wa hadzal muttabi' lahu, dan orang yang memang berittiba ini kepada Rasul, hasbuhullah, sungguh Allah telah cukup baginya. Wa huwa hasbur Rasul, dan ia pun akan terhitung sebagai orang yang mengikuti Rasul, menjaga Rasul, menolong agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai sekalian nabi, sungguh telah cukup Allah bagimu dan orang-orang yang mengikutimu dari golongan orang-orang yang beriman. Yani Allah akan menjagamu dan agamamu. Demikian juga orang-orang yang beriman dari orang-orang yang mengikutimu akan menjagamu dan agamamu. Ya? Wa an Ibnu Mas'udin qal. Nah, ini athar ajib. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya'a tsumma saraf." Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam salat Isya, kemudian ia berpaling. Fa'akhadha biyadi Abdullah ibn Mas'ud hatta kharaja bihi ila Batha Makkah. Kemudian ia pun ketika pergi dari masjid mengambil tangan Abdullah ibn Mas'ud, mengajaknya keluar sampai daerah Batha di Makkah. Fa'ajlasahu, kemudian Rasul menyuruh Abdullah ibn Mas'ud duduk. Thumma khatta alaihi khattan, kemudian Rasul membuat sebuah garis di tanah di hadapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang sedang duduk. Tsumma qala, kemudian Rasul berpesan kepada Ibnu Mas'ud, la tabrahanna khattak fa innahu sayantahi ilaika rijal. Janganlah kau melanggar garismu ini. Tuh. Yani jangan kau langgar garismu ini, karena nanti akan datang banyak orang padamu nih. Fala tukallimhum fa innahum la yukallimunak. Enggak usah kau berbicara kepada mereka, sesungguhnya mereka tak akan bicara padamu. Tetap pada tempatmu, jangan kau lewati garismu. Perhatikan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma madha. Kemudian Rasul pun pergi. Rasul sallallahu alaihi wasallam haitsu arad, kemanapun dia hendak pergi. Pergi ditinggalin sendiri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Fabaina ana jalis, Abdullah bin Mas'ud berkata, dan ketika aku duduk fi khatti, di dekat garisku, idz atani rijal, tiba-tiba datang banyak rijal, banyak orang. Ka'annahumuz zut, banyak makhluk, tapi begitu hitam legam mereka nih. Okay? Asy'aruhum wa ajsamuhum, fisik mereka nih warnanya sama kayak rambut mereka. Okay? Jin. La ara auratan wa la ara kishran. Aku enggak melihat adanya aurat pada mereka. Aku enggak melihat adanya kishr, kulit pada mereka. Wa yantahuna ilayya la yujawizuna al-khat. Mereka pun datang semuanya sampai dekat kepadaku, tapi mereka tak melanggar garis itu. Enggak bisa melewati garis tersebut.
Thumma yasduruna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pun pergi ke arah Rasul sallallahu alaihi wasallam tadinya pergi. Paham? Bisa kalian bayangkan? Oke? Okay? Hatta idza kana min akhiril lail, aku pun tetap di tempatku. Kemudian ketika idza kan min akhiril lail, ketika akhir malam yakni malam udah masuk ke sepertiganya, sepertiga akhirnya, oke? Okay? Lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'ani wa ana jalis. Ternyata Rasul pun kembali dan aku masih dalam kondisi duduk. Faqala laqad arani mundhul lailah. Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, aku nggak bisa tidur dari semalam. Tuh lihat, Abdullah bin Mas'ud ditinggal sendirian di situ, Rasul pun tidur. Tapi Rasul bilang, aku nggak bisa tidur dari malam. Dia pun keluar ke Batha, menghampiri Abdullah bin Mas'ud yang masih berada di tempatnya. Disuruh jangan gerak sama Rasul, jangan gerak. Oke? Okay? Laqad arani mundhul laila. Laqad arani yani, aneh nggak bisa tidur. Lam akdir anam. Ya. Summa dakhala alayya fi khatti fatawassad fakhidhi. Rasul pun kemudian mendekatiku di garisku, kemudian Rasul tiduran berbantalkan pahaku. Faraqad, Rasul pun regut, raqada, regut, tidur. Ya. Rasul pun tidur di pahaku. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raqad nafakh. Dan Rasul kalau tidur itu apa? Nafakh. Nafasnya rada kedengeran. Oke? Fabaina ana qa'id wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawassidun fakhidhi, dan ketika aku masih duduk dan Rasul tidur berbantalkan pahaku, idza ana birijalin alaihim thiyab bid, tahu-tahu aku berada di antara para lelaki-lelaki yang berbaju begitu putih luar biasa. Allahu a'lam ma bihim minal jamal. Mereka begitu tampan luar biasa, setampan Allahu a'lam. Ini ungkapan betapa mereka makhluk-makhluk yang sangat indah dan berbaju yang begitu putih. Fantahu ilayya. Mereka pun datang semua mendekatiku. Fajalasa ta'ifatum minhum inda ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka duduk di dekat kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ta'ifatum minhum inda rijlaihi, sebagian mereka pun duduk di dekat kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qalu bainahum, kemudian mereka ngobrol satu sama lain. Ma ra'aina 'abdan qattu utiya mithla ma utiya hadzal nabi. Sungguh kami tak pernah melihat seorang hamba pun diberikan kemuliaan sebagaimana diberikan kemuliaan kepada nabi ini. Allahu akbar. Dan dia adalah Sayyidul Mursalin, pemuka para rasul, pemuka para nabi. Ya. Inna ainaihi tanaman wa qalbuhu yaqdhan. Sesungguhnya kedua matanya tidur, tapi hatinya selalu sadar, bangkit. Yaqdhan. Kedua matanya fisiknya tidur, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam hatinya nih, dia tahu apa yang terjadi ketika tidur. Yaqdhan, hatinya bangun. Idribu lahu mathalan. Mathala sayyidin bana qasran. Kita berikan baginya sebuah perumpamaan. Perumpamaannya adalah seorang tuan, sayyid. Seorang tuan yang membangun qasran, membuat sebuah istana. Thumma ja'ala ma'dubatan fada'an nasa ila ta'amihi wa syarabih. Kemudian ia membuat sebuah jamuan makan. Dan ia menyeru manusia untuk datang makan dan minum darinya. Faman ajabah, barang siapa yang menyambut panggilan sayyid ini, tuan ini, akala min ta'amih wa syariba min syarabih. Maka ia dapat makan dari makanan-makanan yang ada di situ. Dan minum dari minuman-minuman yang ada di situ. Wa man lam yujibhu aqabah. Namun barang siapa yang tidak menyambut panggilannya, maka ia hukum. Ya? Auqal azabah, atau ia azab. Thumma irtafa'u. Setelah berbicara demikian nih orang-orang yang begitu putih, mereka pun semua pergi.
Wastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik. Setelah mereka pergi, Rasul pun terbangun sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Rasul berkata, "Sami'ta ma qala haula?" Apakah kau dengar wahai Ibnu Mas'ud apa yang dikatakan oleh mereka? Itu Rasul. Matanya tidur, hatinya bangun. Ainahu tanaman. Dua matanya tidur. Wa qalbuhu yaqadhan. Tapi hatinya aware, bangun. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu, dia dengar apa yang terjadi, tapi dia tidur, terhitung tidur. Istirahat badannya. Setelah mereka pergi, Rasul pun berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Kau dengar yang mereka katakan, wahai Abdullah bin Mas'ud?" "Wa hal tadri man haula?" Tahu kau siapa tuh mereka wahai Ibnu Mas'ud? Qultu Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal humul malaikah. Rasul berkata, para lelaki itu tadi adalah malaikat. Malaikat. Ya. Malaikat pada kongko ngobrol dekat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Iya enggak? Yang agung ini bahwasanya istijabah Ibnu Mas'ud li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina amarahu biluzum makanihi dafa'at anhu syarra qaumin ja'u fi abja' surah. Kita dapat tangkap dari hadis ini jelas, dari kisah yang mulia ini, bahwasanya dikarenakan Ibnu Mas'ud nurut kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diam tetap di tempat, tidak melewati garis itu. Nurutnya Ibnu Mas'ud ini menyelamatkan dia dari keburukan kaum-kaum yang datang mendatanginya dengan rupa yang sangat menyeramkan. Dengan rupa yang sangat menyeramkan. Tapi karena Ibnu Mas'ud nurut sama Rasul, akhirnya terjaga dia dari keburukan kaum tersebut. Ma'annahu lam yakun bainahu wa bainahum siwa khat. Padahal perhitungan manusia, sungguh tidak ada penghalang antara Ibnu Mas'ud dengan kaum buruk yang pertama awal datang tadi. Okay? Dengan kaum buruk tadi tidak ada yang membatasinya kecuali sebatas garis. Ya, sebatas garis di atas pasir itu tadi. Ya. Lau ja'at alaihi rih la'afa atharah. Yang andai saja ada angin datang, niscaya angin akan menutup garis tersebut, menghilangkan garis tersebut. Ya, lakinnahu laisa kabaqiyatil khutut. Tapi sungguh garis tersebut bukanlah seperti garis-garis yang lain. Innahu khattus sunnah. Sesungguhnya khat tersebut, garis tersebut adalah khat sunnah. Man lazimah, barang siapa yang bertahan padanya, kafahullahu manabah. Allah akan menjaganya dari hal-hal yang mengancamnya. Ya, Selama itu kita berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama kita jaga kadar ittiba kita yang baik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, selama itu juga Allah Subhanahu wa taala akan jaga dari kita apa-apa yang kita khawatirkan, ya. Wallahu taala a'la wa alam. Kita sampai sini dulu kajian kali ini. Pertemuan yang akan datang insyaallah kita lanjutkan. Ikhwah, afwan, Anda mesti ke rumah sakit, ada apa yang mesti dijenguk, jadi nggak terima pertanyaan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.